got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Tasya Agidin dengan NIM B0223022. Di sini saya akan membuat video tentang perawatan luka sederhana dengan tujuan untuk mencegah infeksi pada luka. Baik, adapun prosedur yang pertama yaitu identifikasi pasien menggunakan minimal 2 identitas. Yang pertama, nama lengkap, tanggal lahir, dan nomor rekam medis. Yang kedua, jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. Dan yang ketiga, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, sarung tangan bersih, cairan infus NaCl, cairan antiseptik, dan alat cukur rambut jika diperlukan, dan set perawatan luka lainnya. Selanjutnya, lakukan kebersihan tangan 6 langkah. Setelah melakukan kebersihan tangan 6 langkah, pasang sarung tangan bersih dan memonitor karakteristik luka dan monitor tanda-tanda infeksi. Tindakan yang pertama yaitu lepaskan balutan dan plester secara perlahan. Cukur rambut sekitar daerah luka jika perlu. Ambil kasa dan cairan NaCl. Bersihkan luka dengan cairan NaCl atau pembersih luka non-toksik sesuai kebutuhan. Bersihkan jaringan nekrotik jika ada. Berikan salep yang sesuai dengan kondisi luka pada kaki jika perlu. Pasang balutan sesuai jenis luka dan ganti balutan sesuai jumlah eksudat dan drainase. Jelaskan tanda dan gejala infeksi. Dan anjurkan pasien mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein, dan ajarkan prosedur perawatan luka secara mandiri. Dan rapikan plester atau balutan serapi mungkin. Setelah itu, rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. Setelah merapikan alat dan pasien, lepaskan kedua sarung tangan dan lakukan kebersihan tangan 6 langkah. Setelah itu, dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respon pasien. Baik, itulah tadi video prosedur perawatan luka sederhana dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun prosedur yang pertama yaitu identifikasi pasien menggunakan minimal 2 identitas, nama lengkap, tanggal lahir, dan nomor rekam medis. Yang kedua, jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur kepada pasien. Adapun alat dan bahan yaitu stensi, stetoskop, termometer, dan sarung tangan bersih. Kemudian melakukan kebersihan tangan 6 langkah. Setelah melakukan kebersihan tangan 6 langkah, pasang sarung tangan. Dan pilih manset tensimeter sesuai dengan lengan pasien. Pasang manset melingkari lengan atas di mana arteri brachialis teraba secara rapi dan tidak terlalu ketat, 2,5 cm di atas siku dan sejajar dengan jantung. Tutup bulb screw tensimeter. Pasang bagian diafragma stetoskop pada perabaan pulsasi arteri brachialis. Pompa tensimeter atau sphygmomanometer dengan cepat sampai 30 mmHg di atas lambda pulsasi. Turunkan tekanan manset perlahan-lahan sampai pulsasi arteri teraba.
dan dengarkan melalui stetoskop sambil menurunkan perlahan-lahan 3 mmHg per detik dan melaporkan saat mendengar bising duk-duk pertama sampai yang terakhir. Dan setelah melakukan pengecekan tekanan darah, kita melakukan pengukuran suhu. Siapkan termometer dan minta pasien agar membuka sedikit bagian lengannya untuk memasukkan termometer ke dalam ketiak. Dan tekan tombol untuk mengaktifkan termometer. Pertahankan posisi termometer selama pengukuran sampai muncul suara atau timbul tanda cahaya pada termometer. Ambil termometer dan baca hasilnya. Beritahukan ke pasien berapa suhu tubuhnya. Setelah melakukan pengukuran suhu tubuh, kita melakukan pengukuran nadi, di mana gunakan ujung 2 atau 3 jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk meraba salah satu dari arteri. Tekan arteri radialis untuk merasakan denyutan. Kaji jumlah, kualitas, dan ritme nadi. Gunakan jam tangan untuk menghitung frekuensi nadi selama minimal 30 detik. Setelah melakukan pengukuran nadi, kita melakukan pengukuran frekuensi pernapasan. Lakukan inspeksi atau palpasi dengan kedua tangan pada punggung atau dada untuk menghitung gerakan pernapasan selama minimal 1 menit. Dokumentasikan hasil pemeriksaan frekuensi napas pada pasien. Setelah itu, rapikan pasien, alat, dan bahan. Setelah merapikan alat dan bahan, lepaskan sarung tangan dan lakukan kebersihan tangan 6 langkah.